Good news Indonesia guys, jutaan petani kelapa yang ada di Indonesia bakal kebanjiran duit triliunan rupiah. Ini kabar baik karena Indonesia bisa lolos, tidak lagi menjadi budak dolar Amerika Serikat. Kenapa? Apa hubungannya? Indonesia juga mau hilirisasi. Wajib hilirisasi itu harga mati guys. Sekarang Indonesia bakal lebih canggih lagi karena kita bakal ekspor limbah. Petani kita sejahtera. Dan mungkin teman-teman di lapangan pun udah merasakan itu. Jutaan petani di Indonesia udah merasakan kesejahteraannya meningkat lah. Harga beli gabah itu naik lah. Harga kelapa naik terus. Dan itu baru terjadi hilirisasi kelapa. Dan itu bisa tembus 4.800 triliun. Buat yang belum tahu ya, ini gue mau bahas kenyataan nih, realitanya. Faktanya Indonesia adalah eksportir kelapa terbesar di dunia. Tetapi Indonesia dibodoh-bodohin guys. Kita setiap tahun bisa ekspor lebih dari 431.000 ton kelapa ke seluruh dunia. Peringkat 2 Thailand itu cuma 115.000 ton. Peringkat 3 juara 3 Vietnam itu cuma 66.000 ton. Jadi Indonesia itu 4 kali lipat lebih besar dibanding juara 2 Thailand. Dan Indonesia hampir 7 kali lipat lebih besar dibandingkan Vietnam yang juara 3. Tapi sayang seribu sayang, kita masih ekspor dalam bentuk bahan baku di harga murah. Karena kita ekspor kelapa dalam bentuk mentah. Kopi yang gue minum itu kandungannya adalah kelapanya dari Indonesia. Lu tahu kelapanya itu paling cuma 100 ml. Tapi gue beli kopinya harganya 150.000 guys. Di luar negeri kelapa Indonesia yang sama, cuman satu cangkir yang lu lihat di layar gue minum, harganya 150.000 guys. Karena kalau teman-teman lihat ya, devisa Indonesia dari bisnis kelapa mentah, kita dapat 3,4 triliun. Happy lu, seneng lu dapat duit 3 triliun. Jangan. Duit kecil itu guys. Ya gue kasih contoh sekarang yang paling kecil lah. Kalau seandainya kelapa itu diambil limbahnya guys. Kita gak ngomongin lain-lain lah. Batangnya, niranya, nyiurnya, dagingnya. Enggak. Gue bahas yang paling sampah. Yaitu apa? Limbah kelapa. Limbah kelapa di Indonesia banyak yang dibuang-buangin ya. Itu padahal bisa kita olah jadi briket. Ada yang olah jadi areng berbasis kelapa. Banyak orang udah ekspor kelapa dalam bentuk areng. Gue udah pernah lihat pabriknya. Harga arang kelapa ya, arang dari tempurung kelapa itu sekitar Rp6.000 per kilogramnya. Lu mungkin udah happy. Tapi sebetulnya itu bisa dihilirisasi lagi. Batok kelapa dicacah, dibakar jadi areng. Harga Rp6.000 per kilo. Areng, kalau lu olah lagi, hilirisasi menjadi briket areng kelapa, harganya langsung naik jadi Rp14.000 per kilogram. Lebih sadis lagi, kalau ini dibawa ke luar negeri, briket arang kelapa, lu tahu gak sih? Di Arab itu harganya bisa tembus Rp20.000 per kilogram. Tahun 2023, realita fakta data menunjukkan Indonesia menghasilkan devisa 1,7 triliun dari limbah doang. Di tahun 2024 nilainya naik dari 1,7 triliun karena Indonesia hilirisasi, naik dari 1,7 triliun menjadi 6 triliun. Dan paling banyak disumbangkan sama negara Arab Saudi. Arab Saudi itu impor briket kelapa kita senilai 986 miliar rupiah, sekitar 83.000 ton. Irak nilai impornya setara 800 miliar. Malaysia impornya setara 500 miliar. Kalau di total ini setara 6 triliun guys. Artinya makin banyak pabrik briket arang mempekerjakan UMKM, mempekerjakan orang-orang di desa. Dan saat ini memang faktanya lah udah ada lebih dari 200 industri briket di Indonesia yang didominasi oleh pengusaha UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah ini 80% loh dari total industri briket kita itu adalah pengusaha kecil, pengusaha tradisional. Dan Indonesia gak usah malu-malu. Karena memang briket arang kita, seperti contohnya nih ada nih UMKM Sumber Arang Makmur yang ada di Ngawi. Itu bisa kasih penghasilan tambahan buat petani, buat ibu rumah tangga karena mereka membantu memproduksi briket kelapa ini. Dan hilirisasi suka gak suka memang menumbuhkan lapangan kerja drastis. Contoh industri briket ini, usaha-usaha pendukungnya pasti ikutan hidup. Contoh pabrik pembuatan oven, jasa pengeringan, jasa pengepakan, sampai logistik pengiriman truk, pickup, supir, buruh angkut. Artinya ada lebih banyak peluang kerja yang dibuka. Artinya pemuda desa bisa berkarya di kampung halamannya sendiri guys. Sampah kelapa aja kita bisa untung triliunan. Ribuan lapangan kerja dibuka. Membuat orang Eropa, Arab Saudi bahkan ngemis-ngemis ke Indonesia. Sebetulnya buat apa ya? Mereka kok sampai impor ratusan miliar ya sampah dari Indonesia. Selain jualan minyak, mereka juga punya hobi apa? Mabok, sisa, rokok. Gak bisa bro. Makanya lu pakai kelapa. Ada yang wangi, ada yang tidak berasap, ada yang tidak berbau. Lu bisa pilih sendiri, ada yang smokeless, odorless. Nah itulah hebatnya produksi briket dari Indonesia. Dan mereka ada satu kesamaan, mereka kompak ketika mereka rokok bareng, rokok tradisional Timur Tengah yang namanya hookah 2011. Sadis, kita itu defisit 69 triliun. Artinya kita impor lebih banyak
dari Arab Saudi dibandingkan Arab Saudi impor dari Indonesia. Tahun 2012 impornya makin dalam lagi, 59 triliun kita minus. 2013 minus 82 triliun. 2014 minus 75. Jadi kita minus terus guys. Data kita di tahun 2024 Indonesia itu minus 31 triliun. Ya karena ternyata Indonesia hobi impor petroleum, gas, dan itu ya dibayarnya pakai apa? US dollar, bisa ratusan triliun. Lu belum lagi lu lihat nih info Bank News nih, dari program religius saja Indonesia itu sumbang devisa 114 triliun. Gila, bocor kita, jumlahnya ekstrim, fantastis. Di kata data, haji itu sumbang devisa 144 triliun. Gila gak guys? Kita diuntungkan apa dengan bersahabat dengan Arab Saudi guys? Coba lu tanya. Nah menurut gua nih, kita ada peluang sekarang dibanding kita terus-terusan jadi budaknya Arab Saudi. Indonesia bisa peluang dapat dari briket, dari sampah ini aja. Kita bisa dapat sedikit lah dari duit yang kita setor selama bertahun-tahun, ribuan triliun kita bawa ke Arab. Kita dapat apa? Nothing. Sekarang kita ada peluang karena briket kita ternyata 100% made in Indonesia. TKDN Indonesia guys. Pertama buat bikin briket arang itu lu tentu butuh tempurung kelapa. Tempurung kelapanya ya kali kita impor dari Kazakhstan, gak mungkin. Atau dari Kanada, gak bisa guys. Tempurung kelapanya asli Indonesia. Indonesia adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Oke, kita aman. Tempurung kelapa harus diapain? Harus dibakar. Di oven. Ovennya pakai apa? Limbah kayu, serbuk kayu, atau limbah sekam padi. Itu kita dapat dari mana? Dari industri lokal tanah air juga. Jadi komponen penyusun sebuah briket, limbah kayunya, serbuk kayunya, sekam padinya, tempurung kelapanya, empat-empatnya ada di Indonesia. Artinya briket kelapa ini adalah produk asli 100% made in Indonesia karena sudah TKDN. TKDN-nya bukan 1%, 50%. TKDN-nya 100 Indonesia, sampai kuli panggulnya pun gue yakin kuli panggul asli Indonesia. Ujung-ujungnya ya industri kita bakal makin banyak, lapangan kerja makin tercipta. Karena TKDN-nya 100% Indonesia. TKDN ini tingkat kandungan komponen dalam negerinya ya, itu banyak dari Indonesia. Ya lu bayangin aja ya, di planet bumi ini ada 17 juta petani kelapa. 34%-nya itu petani Indonesia. Artinya di Indonesia ada sekitar 5,9 juta petani kelapa loh. Yang akan makin happy kalau Indonesia bisa berjaya di negara kita sendiri guys. Enggak, bahan bakunya aja pasti impor guys. Karena lu makan mie rebus, mie goreng, roti, biskuit itu bahan bakunya adalah tepung gandum, tepung terigu. Indonesia tidak nanam gandum. Yang nanam gandum apa? Amerika Serikat. Australia kita impor 3 juta ton gandum setiap tahun. 15 triliun, gila. Kanada 2,5 juta ton, 14 triliun, gila. Mereka negara kaya, petani mereka malah kita subsidi, petani mereka malah kita kasih makan. Kok bodoh banget. Duit kita dalam 1 tahun keluar 60 triliun buat impor 12 juta ton gandum setiap tahun guys. Sadis negara-negara bule-bule itu guys. Kenapa gak kita memberdayakan petani kita sendiri, petani sawit kita, padi kita, singkong kita, jagung kita, tebu kita, ya sorghum kita. Karena baru sekarang lah kita punya menteri yang benar-benar S1, S2, S3-nya menteri pertanian guys. Kelapa kita bisa mendatangkan cuan 4.800 triliun. Itu real gak sih guys? Betul gak? Lu setuju gak kalau kita ngomongin lebih detail lagi tentang serabutnya, dagingnya, airnya. Ini bisa jadi industri obat-obatan loh. Ini bisa jadi industri tepung loh. Ini bisa jadi industri semiconductor loh. Arang kelapa itu bisa diproses menjadi obat karena mereka mengandung karbon aktif murni guys.